Ini saya kan di fait accompli nih. Ini fait accompli. Artinya fait accompli sama teman, sama saudara. Yeah. Jadi pada saat itu saya juga nggak tahu sudah diambilkan formulir. Dengan raihan suara 65% ya, Iya. 63,65%. Iya. Hampir menang di seluruh kecamatan Seluruh kecamatan lah. seluruh kecamatan di Buleleng. Iya. Iya, jadi begini kan. Ini beban juga berat Ya, ya, ini kan kepercayaan juga ya, dari kepercayaan. masyarakat. Ya. Jadi beban juga berat karena harapan mereka kan, harapan masyarakat. Apalagi nih Pak Bupati backgroundnya seorang dokter ini, jadi program kesehatan ini ya harus harus jos ini kan sesuai dengan jos ya. Lupakan semua perbedaan, mari kita guyup bersatu. Ke depan ini setelah tanggal 6 ini kita bangun lagi Buleleng dengan jargon Buleleng era baru. Tribun Bali Podcast. Om Swastiastu. Tribuners, Semeton Tribun Bali, berjumpa lagi bersama saya. Kali ini di kesempatan istimewa, saya bersama Bapak Dr. Nyoman Sujitro SPOG, Bupati Buleleng terpilih periode 2025-2030. Sangat berbahagia sekali di kesempatan ini saya dijamu di rumah pribadi beliau. Luar biasa di kesempatan yang bagus ini, auranya sangat positif, suasana alam di perumahan Pak Bupati. Tapi gak ada nih Pak Bupati. Becik Pak. Ya. Rahayu nih. Apun siap-siap nih untuk pelantikan nih. Ya, harus persiapan. Karena waktunya udah dekat ini kan persiapan pakaian dan sebagainya kan. Apun disiapkan jas nih. Bukan, pakaian apa nih? Pakaian resminya. Bukan jas ya. Oh, iya. Gitu. Ya, Tribuners, setelah menjabat sebagai wakil bupati 2 periode sebelumnya, Bapak Nyoman Sujitro ini terpilih sebagai Bupati Buleleng. Nah, beliau berpasangan dengan Gede Supriyatna menjadi pemenang di Pilkada 2024 dengan raihan suara 63,56%. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang sosok beliau, tentang karir beliau, dan tentu yang paling penting program kerja beliau setelah nanti dilantik sebagai Bupati Buleleng. Dia manggilnya nih Pak Bupati tapi Pak Dokter nih. Boleh aja. Santai aja boleh. Santai. Kan dokter itu melekat. Dokter itu melekat. Dokter itu apa? Detail yang tidak bisa dihapus ya. Sampai sekarang masih banyak teman-teman yang manggil Pak Dokter gitu. Masih panggil dokter. Nanti Pak Dokter dan Pak Bupati gitu. Ya, itu kan hanya apa arti sebuah nama aja. Arti sebuah nama. Panggilan gitu. Yang penting tetap low profile. Nah, Pak, Niki menarik bahwa jadi kita singgung sepintas bahwa Pak melekat status sebagai dokter. Kemudian sekarang akan menjadi bupati. Bisa nggak diceritakan Pak bagaimana karir Bapak itu dulu dari seorang dokter, seorang PNS sampai yang akhirnya sekarang terjun ke politik dan menjadi bupati? Iya, jadi dari awal ya. Jadi dari kuliah di kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Jadi yang menyelesaikan kuliah di tahun 1986. Kemudian ditugaskan waktu itu harus ditempatkan di puskesmas. Kebetulan mendapatkan tempat di Tabanan di Puskesmas Marga 1. Ya dari sana ya aktif juga kan di KNPI gitu karena teman-teman mendaulat. Sempat jadi wakil ketua KNPI Tabanan waktu itu. Aktif organisasi juga gitu. Organisasi. Kemudian ada sekedeman melakukan kegiatan bakti sosial. Itu pembinaan. Ada bakti sosial, penghijauan, safari kesehatan, kemudian pembinaan terhadap UMKM. Itu sama teman-teman di situ.
Setelah itu ya aktif juga jadi salah satu OKP, organisasi kemasyarakatan pemuda. Jadi bawa misi. Jadi misi kemanusiaan tahun 92 ke tim-tim. Sudah sebagai dokter nggak ya? Sebenarnya sebagai dokter itu tahun 92. Kita kan tamatnya 86, 87 di Tabanan. PNS namanya. PNS. Dokter kandungan. Dokter umum. Dokter umum. Pas kerusuhan ijazahnya pas kerusuhan Mei. Yeah. Itu pas ujian nasionalnya, pas juga di Jakarta. Wah. Jadi kenang-kenangan itu. Ya. Jadi kenangan hidup ya. Itu spesial ijazahnya. Iya. Tapi tamatnya sebelumnya tuh udah. Artinya waktu itu ada aturan bahwa spesialis itu mulai ujian nasional. Jadi kalau dulu kan ujian lokal-lokal. Nah, ini untuk pertama kali ikut. Pas lagi ada kerusuhan 98. Ya, Mei. Makanya ijazah yaitu 18 Mei. 18 Mei. 18 Mei 1998. Selain di Tabanan pernah dinas di mana aja, Pak? Jadi dari setelah spesialis ditempatkan di Karangasem. Oh, sempat di Karangasem ya. Karangasem. Nah, kemudian tahun 2002 ditarik oleh Bupati Badung, Pak Cok Ratmadi ke Rumah Sakit Badung, mulai merintis yang namanya Rumah Sakit yang sekarang, Mangusada itu. Rumah Sakit Mangusada itu. Yeah. Jadi Pak Dokter ikut merintis Rumah ya, Sakit termasuk yang kloter pertama dokter spesialis yang ada di waktu itu Pak Cok Ratmadi sebagai bupati. Sebagai bupati. Cok Rat. Berapa tahun di Badung? 10 tahun. 10 tahun. RSUD Badung. Dari pengembangan itu sampai sekarang kan udah. Nah, PNS terakhir tahun berapa, Pak, sebagai status PNS? Setelah jadi bupati. Waktu itu Pak Anak Agung Gede Agung, bupatinya. Setelah terpilih jadi wakil bupati. Nah, kan menarik berarti Pak mengawali karir sebagai PNS kan, dokter. Kemudian memutuskan terjun ini putar haluan ini sebagai seorang politisi. Nah itu gimana ceritanya awalnya Pak? Ini gimana sih, bisa terjun ke awalnya politik gitu? Ini ya beliau ini Cok Rat itu Cok Ratmadi itu orang tua kami juga ya. Suatu saat memanggil waktu karena beliau yang memindahkan saya ke Beliau yang memindahkan ke Badung. Kemudian suatu saat dipanggil, beliau kan ketua DPD. PDI. PDI Perjuangan. Ya waktu itu ya dipanggil ke Puri dan ditanya, ini ada aspirasi dari teman-teman di Buleleng, gimana? Kamu ini gimana? Waktu itu saya minta waktu, Ampura waktu ya minta waktu karena saya juga ini jadi dokter pribadinya beliau dari keluarga Puri Satrio. Nah setelah itu ya diputuskan lah ya kalau mau ke Buleleng nanti saya langsung rekomendasi sebagai waktu itu sebagai calon wakil bupati. Setelah itu ya dipertemukanlah dengan Pak Agus Ranyane, kita turun sama-sama ke Buleleng gitu, mengatakan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Gimana itu waktu itu Pak, gejolaknya dalam hati Bapak saat menjadi dokter, kemudian di tanda kutip ditunjuk sebagai calon wakil bupati, sebagai politisi. Ya. Ini saya kan di fait accompli nih. Di fait accompli. Artinya fait accompli sama teman, sama saudara. Jadi pada saat itu saya juga nggak tahu sudah diambilkan formulir. Sudah ada dukungan, dibawakan formulir, tinggal tanda tangan. Nah, dibawakan ke Denpasar, tanda tangan ya udah. Tapi sebelumnya juga kita ini dengan keluarga kan, dengan ibu, anak-anak. Jadi kebetulan anak-anak waktu itu sudah mulai besar ya. Yang pertama udah tamat dokter, yang kedua juga waktu itu akan tamat dokter. Sehingga mereka kan udah bisa mandiri. Yang ketiga aja masih proses akan menjadi dokter juga waktu itu. Saya pikir
waktu itu dukungan dari keluarga emang Ada. emang besar juga Pak ya. Ya, karena mereka kan kalau sudah ada jadi dokter udah bisa lepas lah. Jadi tanggung jawab kan. Nah itu. Jadi itu pertimbangannya. Jadi anak-anak mendukung. Ya udah kalau memang harus pulang ke Singaraja, ya balik lagi. Karena kita kan semua lahir Ya, besar Ya, di ya. Singaraja, kita kuliah aja artinya ke Denpasar. Iya. Tapi Bapak sendiri punya nggak apa namanya passion atau background sebagai seorang politisi? Kalau background seorang politisi sih gimana ya? Kalau ayah sih ya, ayah itu dulu wakilnya Pak Hitam namanya, ketua PNI kan. Oh. Wakilnya Pak Hitam, kemudian dulu yang namanya Presidium Buruh Marhenis ya. Ayah juga ada di sana. Oh. Paling nggak ada darah Dari apa? Orang underbaunya PNI. Betul. Underbaunya PNI. Seperti ini sayap partai lah. Iya, dulu. iya, betul. Itu. Dengan raihan suara 65% ya, Iya. 63,65%. Iya. Hampir menang di seluruh kecamatan Seluruh kecamatan lah. di Buleleng. Iya. Nah, kira-kira itu Pak melihat ini seperti apa? Apa makna kemenangan Pak Sujitro di pilkada ini dan mungkin punya arti khusus untuk Ya, jadi begini kan. Ini beban juga berat Ya, ya, ini kan kepercayaan juga dari kepercayaan. masyarakat. Ya, jadi beban juga berat karena harapan mereka kan, harapan masyarakat. Di atas itu kan ya cukup tinggi lah. Iya. Jadi harapan masyarakat ini tanggung jawab kami juga. Udah itu akan jawab dengan kerja keras kami untuk Buleleng. Jadi kepercayaan itu kan harus dijawab nanti Betul. dengan kerja 5 tahun pertama ini. Itu. Nah, kira-kira setelah dilantik nanti Pak sendiri apa sudah menyusun program kerja paling tidak mungkin 100 hari kerja dulu gitu? Sudah ada mungkin bayangan atau sudah disusun? Iya, jadi kami dengan tim transisi ya dari tim transisi, teman-teman dari ya pengurus partai dan juga yang sudah akademisi itu menyusun visi misi. Jadi yang program 100 hari kami akan eksekusi yang bisa kami karena APBD kan sudah ketok palu. Sudah ketok palu. Jadi yang bisa kami eksekusi misalkan program prioritas di bidang pendidikan. Prioritas pendidikan. Pendidikan. Jadi pendidikan itu yang bisa kami eksekusi adalah pemberian pakaian seragam. Seragam gitu. Seragam untuk TK, SD, SMP. Jadi seragamnya itu mereka dapat 2 seragam, khususnya SD, SMP. Satu seragam sekolahnya, satu pramuka, lengkap dengan topi dan tas dan sepatu. Ini apa namanya diberikan oleh pemerintah dari secara gratis bagi sementara yang di salah satu siswa-siswa yang memang tidak mampu. Kurang mampu. Ya, kurang mampu. Kan ada datanya, kita sudah komunikasikan, kebetulan dengan PJ Bupati juga kita baik komunikasinya, sehingga bisa beberapa dana itu yang kita bisa pakai untuk program prioritas di bidang pendidikan ini. Jadi Gitu. di masa transisi ini Bapak sudah mulai bekerja ini istilahnya ya. sudah mulai benar-benar sudah mulai menyusun. Iya, sudah paling mulai. tidak untuk 100 hari kerja ke depannya ya. Sudah harus sorry. Kemudian penyiapan ambulan untuk jenazah itu. Iya. Selain nanti juga merevisi aturan perda payung hukumnya, payung hukum yang kita ini untuk pelaksanaan program itu supaya tidak menyalahi aturan-aturan itu. Nah, tadi prioritasnya berarti untuk 100 hari kerja ini pendidikan dan kesehatan bagi prioritasnya gitu. Pendidikan kesehatan. Kenapa memilih 2 program ini sebagai prioritas nih Pak? Jadi selama ini kan kami turun sama Pak Gede Supriyatna kan jadi berkeliling ke seluruh kecamatan, ke desa-desa. Aspirasinya itu. Jadi keluhan terutama dari Pak mekel-mekelnya kan. Sulit sekali kalau misalkan terjadi sesuatu kejadian. Misalkan di tengah malam ataukah subuh atau jam berapapun mereka kan 24 jam mekelnya itu pasti diganggu oleh masyarakat kalau mereka ada masalah. Selalu menjadi masalah adalah ambulan, terutama ambulan jenazah. Bagi masyarakat yang tidak mampu itu, pertama adalah pemulasaran jenazah, penitipan jenazah. Kemudian membawa jenazah dari rumah sakit ke rumah duka. Itu. Karena itu ada yang harus dibayar. Ini
menjadi keluhan. Karena selama ini kan terus terang teman-teman berbekalnya yang istilahnya untuk nalangin pembayaran ambulan itu. Jadi untuk pendidikan sudah disiapkan nanti untuk seragam gratis Ya, seragam. TK, SD, SMP. Kemudian untuk di kesehatan fokusnya nanti penyediaan mobil Ambulan jenazah. ambulan jenazah gitu. Ya. Nah tadi pas menyinggung bahwa terkait APBD ini kan sudah ketok palu nih yang 2025 itu tadi ada kendala nggak Pak? Atau Pak sendiri masih optimis ini akan bisa berjalan program 100 hari kerja ini? Ini sudah kita komunikasikan. Jadi yang seragam itu sudah bisa dilakukan. Udah bisa dilaksanakan. Ambulan juga. Jadi yang program prioritas karena kebutuhan masyarakat. Nah, kenapa di seragam sekolah dulu kan? Ini kan banyak anak-anak masukan bahwa ada anak-anak yang tidak mau sekolah karena mereka tidak punya baju, karena nggak punya seragam, tidak punya seragam, sepatunya robek, tidak punya sepatu. Dan melihat anak-anak yang lain bawa tas, dia nggak punya tas. Dia tidak punya tas, kadang-kadang mereka minder, tidak mau sekolah karena keterbatasan. Nah ini yang kita sasar dulu. Jadi mereka ini kan anak-anak ini harus mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan usianya. Jadi untuk mengejar juga IPM kita. Iya betul. Jadi kan rata-rata lama sekolah kita harus naikkan. Dengan cara ini salah satu adalah mendorong ini sekolah. Ya. Gitu. Kalau untuk kesehatan Pak, selain mobil ambulan tadi ada rencana lain? Iya, mungkin pelayanan nanti BPJS. Kan ada masalah ini. Jadi yang itu yang kita akan perubahan di BPJS. Perubahan BPJS dengan UHC ini ya kita akan lihat skemanya nanti. Sehingga masyarakat nanti di Buleleng betul-betul dengan kartu BPJS atau bahkan dengan KTP nanti mereka akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Pelayanan maksimal. Sekarang di bagian apa? Penyakit dalam atau perlu bedah atau ya penyakit mata dan yang lain. Ya. Itu. Apalagi nih Pak Bupati backgroundnya seorang dokter ini, jadi program kesehatan ini ya harus jos ini kan sesuai dengan jos ya. Tapi kan ini kesehatan kan pendidikan kesehatan kan kebutuhan dasar. Iya itu dah kebutuhan dasar betul. Jadi harus kita penuhi. Terutama kesehatan. Ya mereka menginginkan itu supaya tidak lagi istilahnya ada KIS atau BPJS yang di cut off misalkan tidak aktif, tidak bisa dipakai, nggak bisa dipakai itu. Betul. Itu kan simpel kan permintaan masyarakat ya kita yang itu dulu kita benahi. Gitu. Jadi 100 hari ke depan ini membenahi kebutuhan dasar masyarakat. Yeah. Nah waktu kampanye kemarin pasangan Sujitro Supriyatna ya JOS 2024 ini kan sempat mengkampanyekan akan membangun rumah sakit pertama di Groga. Nah, itu gimana? Kira-kira nanti kapan akan mulai dilaksanakan Pak atau gimana? Nah, jadi di Groga ini kan kebutuhan juga, karena juga di sana ada sentra pariwisata di sana di daerah Groga itu. Kemudian juga penduduk juga terbanyak kedua, kecamatan terbanyak kedua. Nah, ini kita akan sounding dengan provinsi karena tanah provinsi banyak. Tapi kemarin sudah kita sampaikan dengan Pak Gubernur, Pak CC, mulai tahun depan ini kita akan mulai petakan, membuat dulu di mana sih tempatnya, kemudian tipe rumah sakitnya, gitu. Karena yang di Tangguisia kita akan kembangkan, yang di Seririt, gitu. Jadi yang ini juga yang rintisan rumah sakit pertama, mungkin rumah sakit yang 50 bed dulu. Tapi yang jelas dengan ada rumah sakit ini nantinya rujukannya akan berkurang. Karena yang di Groga itu kan agak jauh dia menjangkau rumah sakit yang ada di yang enggak di Seririt. Oh, yang di Seririt juga ya. Iya. Kan kita jauh sekali di bentangan barat dan timur. Barat timurnya Buleleng ini kan 157 km. Nah, itu. Selama ini memang warga di sana memang agak susah untuk kesehatan. Iya, itu keluhannya mereka juga. Jadi ya kita wajarlah mereka mengeluh begitu karena kalau ke negara juga jauh. Kemudian kalau ke Seririt juga jauh. Kalau ke Seririt, kalau misalkan dari daerah pemutaran itu kan 30 kiloan, 30 lebih. Itu perlu waktu juga. Gitu.
Ya. Makanya Jadi- salah satu program Bapak nanti Iya. ketika jadi bupati itulah berharap bisa di sana nanti dibangun rumah sakit Salah pertama. satu aspirasi masyarakat dari sana. Wajar Ya. kan kesehatan mereka kebutuhan mereka Iya, ya. betul, dasar itu. Dan juga nanti ada kalau kegawat daruratan Hmm. kalau misalkan lari ke Seririt perlu waktu ya dalam situasi sekarang kan Hmm. ini lalu lintas yang crowded sekarang Iya, betul. udah mulai rame Hmm. perlu waktu dah Ya. hampir 1 jam. Hmm. Nah, kalau misalkan kegawatan kan Ya. tidak bisa tertangani nanti itu. Ya. Jadi itu Ya. termasuk mungkin setelah cari kerjaan dipersiapkan Iya, Pak ya. ya kita Nanti sudah terancang gitu ya Pak ya. sudah Masuk agenda Dan- 5 tahun ke depan mungkin. ya Sungkari bisa kita realisasikan. Kan ini harapan masyarakat. Ya. Jadi dengan kepercayaan masyarakat itu kita harus jawab juga dengan jawaban seperti tadi program-program untuk masyarakat. Mungkin juga ada pembenahan puskesmas juga nanti Pak. Terutama SDM-nya. SDM-nya gitu. Ya, kita kalau punya pola, Hmm. misalkan SDM di puskesmas kita paling tidak ada fakta integritas bahwa mereka mau meningkatkan kompetensinya dan juga di rumah sakit. Karena sekarang zaman sudah berubah kan, Iya. zaman sudah teknologi kedokteran juga sedemikian majunya. Nah itu juga harus diikuti dengan SDM. Iya betul. Iya, misalkan sekarang spesialis kan tidak ada spesialis saja kan, spesialis umum misalkan. Seperti saya dulu dokter kandungan harus ngambil subspesialisasi, Iya. konsultan, sehingga nanti tujuan goalnya RSUD Buleleng ini kan menjadi salah satu rumah sakit rujukan regional nasional. Regional nasional. Aja harus terpenuhi semua. Gitu. Jadi kalau mau ke Buleleng harus juga mau nanti mengambil konsultan supaya nanti seperti sekarang kan misalkan konsultan di sini tidak ada kan kirim lagi ke Denpasar. Iya. Konsultan ini tidak ada kirim lagi ke Denpasar. Kan kayak tukang ini kantor pos jadinya Ya nanti. kantor pos. Iya, cap kirim. Nanti ke depan supaya tidak begitu. Tapi sudah di RSUD saya kira dengan jajaran sekarang sudah berbenah. Dan apalagi ada yang muda-muda. Iya. Anak saya juga saya instruksikan dia harus sekolah. Tahun depan ini ya saya mau tidak mau ya harus sekolah. Iya. Walaupun sudah spesialis harus lebih mendalam. Jadi salah satunya pembenahan di SDM ya untuk kesehatan. Ya, rencana demikian. Kalau misalkan memungkinkan, kan kita juga akan memberikan beasiswa bagi ASN yang mau meningkatkan kompetensinya. ASN ya. Iya. Jadi mereka sudah berstatus jelas sebagai ASN ataukah P3K yang ada di Kabupaten Buleleng. Gitu. Bagi yang berprestasi. Rencana kita Iya. dengan anggaran mungkin itu akan termasuk juga pengembangan SDM. Jadi pengembangan SDM di pemerintahan juga. Di pemerintahan, Ya. di pemerintahan, baik itu di tempat lain misalkan, di yang khusus misalkan di kesehatan, di teknik misalkan ya. di PM. Kan mereka harus kemudian Komunikasi. pertanian, itu kan juga harus mereka selain sarjana misalkan sudah sarjana satunya harus meningkatkan kompetensinya. Iya. Itu perlu untuk bisa bersaing. Untuk gitu ya. bersaing. Sekarang Ya, untuk bisa Buleleng lebih maju lagi iya. ya. Kalau sekarang tidak meningkatkan SDM kita berat. Berat. Apalagi sekarang serba zaman digital. Wah, zaman digital. Baik itu di permasalahan di bidang administrasi pemerintahan, di bidang hukum, itu luar biasa ya. Iya. Iya. Nah, selain tadi kita bahas kesehatan, pendidikan, untuk penanganan kemiskinan sendiri gimana Pak di Buleleng ini kan ya sesuai dengan data di Agustus 2024 ini kan angka kemiskinan di Buleleng ini berkisar di angka 5,39%. Iya. Memang ada penurunan ya dari Penurunan. tahun 2023. Tapi kan secara masih di atas rata-ratanya kemiskinan Bali. Iya, yang 4%. Iya. Nah, kira-kira apa nanti? Ya programnya kita Ya, pertama programnya dari pertama penanganan kan kemiskinan. verifikasi dan validasi lagi. Sebenarnya apa sih penyebab mereka tuh jadi miskin? Iya. Ya, apakah karena mereka ada kan kemiskinan itu karena
jauhnya karena memang dia aksesnya tak bisa, kemudian memang tipikalnya orang yang malas jadi itu. Nah itu karena kita tidak bisa menyelesaikan kemiskinan itu secara tidak bisa instan. Itu kan harus program-program itu kan. Misalkan seperti PKH kan bagus. Setelah PKH ini kan sekolah dia. Sekolah berapa tahun sih PKH? Biasanya kan 6 tahun, 5-6 tahun kan, 6 tahun. Setelah itu apakah mereka bisa lepas dari kemiskinan itu? Yang kemiskinan ekstrim nggak ada di Buleleng. Ya, udah hilang. Udah. Tapi kan untuk kebutuhan itu dasar itu kan ada parameternya. Nah, ini misalkan PKH, setelah PKH jadi apa sih? Misalkan kelompok usaha bersama. PKH kan dalam pendidikan juga mereka diberikan. Jadi anak-anak ini kan sudah bersekolah. Jadi ada program nantinya, misalkan satu banjar, satu sarjana, misalkan seperti itu. Atau kalau desa kan sekarang di desa udah banyak sarjananya. Mungkin satu dadir harus punya satu sarjana. Jadi saya punya namanya program dengan anak-anak muda itu, yang mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan dalam waktu dekat. Yang namanya Creative Hub, berimprovisasi, kreativitasnya di sana juga dilakukan. Ada masyarakat yang ikut terlibat di sana. Itu rencananya. Jadi lapangan pekerjaan juga akan diperbanyak, Pak ya? Dengan adanya Creative Hub itu kita berharap nanti UMKM juga mendorong UMKM-nya. UMKM ini kan bisa menyerap tenaga kerja. Itu. Kan anak-anak muda di sini banyak sekali yang kreatif sebenarnya. Dan setahu saya bahwa Buleleng, anak-anak Buleleng itu di luar banyak yang sukses. Banyak yang sukses, makanya kenapa enggak di sini? Makanya ada ide itu. Jadi salah satu program itu ini Creative Hub itu ya. Iya, merintis yang namanya Creative Hub itu di Buleleng. Stongkare mudah-mudahan dengan lahan dan ya kalau masalah pendanaan sih nggak begitu besar ya. Yang penting sekarang ada lahan yang cukup untuk anak-anak muda bisa mereka berkumpul, baik itu yang dari kesenian tradisional, kesenian modern, dance juga di sana, ada anak-anak yang suka misalkan mural itu. Kita udah ya ini supaya ada mereka, sehingga mereka ada selain mengurangi yang kegiatan-kegiatan yang negatif, misalkan pengaruh narkoba yang sekarang itu, ya mereka juga kan ke arah yang positif. Betul. Ya ketemu dengan komunitas yang sama-sama juga beraktivitas yang positif. Itu. Udah disiapkan ini untuk anak-anak muda Buleleng nih, Pak Bupati udah nyiapin program khusus nanti ini dalam 5 tahun ke depan ya. Stongkare. Nah, selain kebutuhan dasar tadi yang menjadi prioritas Pak Bupati ke depan dalam 5 tahun ke depan, bagaimana dengan infrastruktur, Pak? Apakah ada rencana juga nanti akan membangun infrastruktur atau perbaikan, atau fokus saat ini juga untuk pembenahan kebutuhan dasar ini? Banyak yang masih infrastruktur itu yang masih bermasalah di Buleleng. Tapi fokusnya mungkin di jalan, Pak, ya? Iya, nanti di jalan, kemudian irigasi juga. Irigasi ya? Iya. Karena gimana juga pangan itu akan menjadi prioritas juga. Kan swasembada pangan sekarang ini program pemerintahan. Iya. Kalau kita kemandirian pangan namanya. Iya. Bagaimana nanti Buleleng bisa mengatasi kebutuhan pangan untuk masyarakatnya. Itu. Untuk ini, Pak, sedikit peningkatan PAD ke depan nanti. PAD ke depan. Ya sekarang kan memang kita masih yang tertinggi itu masih PHR ya, pajak hotel dan restoran. Nanti kita ke depan juga akan menggenjot lagi sumber-sumber dari, misalkan banyak yang belum punya NPWP. Nah, ini yang kita kejar. Villa-villa. Kemudian pemanfaatan juga retribusi, misalkan sumber daya alam yang kita miliki, area terjun. Kan retribusi sekarang belum optimal. Ya. Mungkin kita akan memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki. Kan kita banyak punya air terjun, yang banyak wisatawan. Nah, mungkin ini yang nanti destinasi pariwisata DTW-nya kita benahi, kita bisa menarik retribusi.
Jadi pembenahan Pembenahan destinasi dulu. wisata ya. Ya kemarin juga kita ada air terjun, misalkan Ya. fasilitas mereka. Jalan pertama kan, Ya, jalan, kemudian fasilitas di air terjun misalkan yang jadi kendala itu kan toilet. Toilet. Ya itu yang untuk mandi dan sebagainya. Nah dari sana kalau sudah misalkan tersedia, kalau wisatawannya kenain distribusi kan tidak masalah. Ya, betul. Kalau sekarang dikenakan distribusi tidak ada apa-apa, Ya. mereka pasti akan protes. Protes. Nah, Pelayanannya belum optimal ya. Ah, Ya. seperti Kenyamanannya itu. gitu Misalkan kan. jalan lagi. Ya, Kan. betul aksesnya. Ya, ada yang protes, lu jalannya rusak begini kok kena retribusi. Iya, iya, iya. Nggak ada toilet kok kena retribusi. Nah, betul. Kok padahal ada kolam juga, ada Iya, kolam iya, renangnya. Nah, itu. Jadi masih mungkin salah satu prioritasnya untuk pariwisata ya Pak, untuk peningkatan PAD nanti PAD, ya. sama NPWP ini ya. Ya, Ah, banyak yang belum ini kami kemarin dapat ya, informasi, banyak yang belum mempunyai NPWP. Iya, iya, iya. Iya. Jadi itu yang kita kejar nanti sehingga ya tungkar lah. Kalau dengan sekarang kunjungan wisatawan domestik dan China terutama yang mulai meningkat, kita optimis Iya, iya. bisa meningkatkan PAD, Ya. PAD dari PHR ini. Ya, apalagi ya seperti Pak bilang tadi kunjungan wisatawan ke Buleleng mungkin sudah mulai peningkatan karena aksesnya juga sudah dipermudah kan, diperlancar dengan Ya. ada shortcut seperti Pak ya. Betul. Tinggal bagaimana peningkatan destinasi wisatanya sekarang. Terakhir mungkin Pak, apakah nanti Pak Bupati akan merangkul lawan-lawan politik, mungkin lawan yang di pilkada kemarin untuk sama-sama membangun Buleleng nanti? Iya, ya kita sudah berkomunikasi bahkan dengan Pak Wakil itu Pak Gede, Gede Supriyatna. Gede Suwardana. Gede Suwardana. Kita komunikasi ya apa mungkin program-program yang dulu mereka rencanakan yang bagus, kenapa sih kita tidak adopsi juga gitu. Jadi kita komunikasi, kita sama-sama dalam membangun Buleleng. Jadi kami sudah menyampaikan bahwa pilkada itu event 5 tahunan. Nah, setelah itu mari kita lupakan udah. Ya, Lupakan, mari kita bangun Buleleng bersama-sama. Jadi jangan sampai nanti karena pilkada ini kita ada rasa dendam, Ya, ada rasa sekat-sekat. marah dan semuanya, ya gitu, kecewa. Ya udah, lupakan karena itu amanah undang-undang setiap 5 tahun harus ada pilkada. Iya, iya, iya. Ya mari kita dukung kan siapapun yang Terpilih. terpilih. Gitu. Jadi kita rangkul semua. Kemarin sempat diskusi sama Pak Gede. Jadi termasuk pendukung-pendukung. Termasuk pendukungnya, termasuk juga teman-teman yang misalkan kita cair kok kemarin, Ya, ya, ya. ya dengan dari istilahnya Pak dari Kim, Iya, iya. ya cair kita komunikasi. Jadi kita udah sekarang bagaimana ke depan membangun Buleleng yang banyak sekali permasalahannya. Seperti tadi infrastruktur masih, kemiskinan masih, stunting masih, Ya, stunting juga. iya, kemudian IPM, angka putus sekolah masih ada, Ya, walaupun tidak banyak, tapi ya masih ada. Hmm. Itu, ya itu kita carikan Jadi solusi, bersama-sama, duduk bersama, mari kita ya guyup untuk membangun Buleleng. Pangsing yang wujud begitu. Absen wujud. Nah, Lupakan pilkada ya. ya lupakan pilkada. Nanti kalau misalkan 5 tahun lagi, Ya. ya silakanlah Silakan, untuk memilih kan Ya, gitu. ya. Apalagi ini kan dengan Pemprov yang kebetulan nih Pak Gubernur yang terpilih dan Wakil Gubernur Ya. terpilih dari PDI Perjuangan, Buleleng juga yang terpilih dari PDI Perjuangan, itu lebih mudah sinergitasnya Pak ya nanti untuk Iya, pembangunan. mungkin ya komunikasi, koordinasi Iya. gitu ya. Lebih mudah karena kebetulan kita sama-sama ya. Sama-sama dari PDI Perjuangan semua. Jadi bagaimana termasuk di Buleleng juga kan. Ya termasuk kita di Buleleng ini ya merasa bersyukur juga karena di Bali kan mungkin dengan koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi, kemudian dengan Badung kan, Ya. bisa nanti membantu untuk pembangunan di Buleleng. Iya, siap, siap. Iya. Terakhir ini Pak, ini benar-benar terakhir ini. Nggih. Harapan untuk masyarakat Buleleng saat Pak Sujitro nanti memimpin 5 tahun ke depan bersama Pak Gede Supriyatna. Ya, harapan kami khususnya pada masyarakat Buleleng dan generasi muda Buleleng, mari kita tetap semangat, ya, bahu-bahu berikan masukan pada kami untuk membangun Buleleng yang lebih baik lagi. Itu harapan kami. Ya. Lupakan
semua perbedaan, mari kita guyup bersatu. Ke depan ini, setelah tanggal 6 ini, kita bangun lagi Buleleng dengan jargon Buleleng era baru. Buleleng era baru. Ya. Ya. Ya, baik. Tribuners Semeton Tribun Bali, inilah obrolan saya dengan Pak Sujitro, Bupati Buleleng terpilih periode 2025-2030. Banyak sekali tadi pemaparan program-program beliau, termasuk sudah menyusun program 100 hari kerja ke depan ya, di mana prioritasnya itu adalah pendidikan dan kesehatan. Tentu juga program-program lainnya termasuk pengentasan kemiskinan, infrastruktur jalan, peningkatan SDM ya. Banyak sekali sudah disampaikan. Tentu sekarang bagaimana warga Buleleng sama-sama mendukung program-program beliau agar bisa membawa Buleleng lebih baik, Buleleng era baru. Baik, demikian Tribuners Semeton Tribun Bali. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.